Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah, amma ba'd. Hayyakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Safi wa khaliluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saya berwasiat pada diri pribadi dan juga jemaah, mari bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena ketakwaan adalah bekal terbaik kita bertemu Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi kita iman, Islam, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Teruslah mencari bekal, fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal tiada ada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah. Semoga Bapak Ibu yang hadir, rekan-rekan, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, ampunan dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu sunnah dari para nabi dan juga nabi kita Muhammad SAW, tiada lain adalah mendoakan negeri yang kita tinggali. Yang kedua, mendoakan pemerintahan kita. Kebanyakan kita berdoa untuk diri sendiri. Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Berdoa untuk kedua orang tuanya, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Mendoakan untuk istrinya kebanyakan kita. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kepada istri kami, wa dzurriyyatina, mendoakan keturunan mereka. Qurrata a'yun, menjadi pelipur lara, penyenang hati. Tapi jarang kita yang mendoakan, ya Allah jadikan negeri kami Indonesia negeri yang aman sentosa. Doa ini itu enggak habis sholat. Ada yang doa itu? Gak ada. Atau mendoakan pemimpin kita, Allahumma hafaz Prabowo Subianto. Ada tidak yang mendoakan, ya Allah jagalah pemimpin kami Prabowo Subianto, habis sholat? Ada tidak? Ada jemaah. Padahal ini salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Para nabi dan rasul berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina
warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semuanya, baik di surat Ibrahim ataupun di surat Al-Baqarah, Rabbi ij'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikan negeri yang aku tinggali, negeri Mekah, baladan aminah, negeri yang aman, damai, sentosa. Ini jangan doa untuk negeri kita. Dan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada aminah warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Di surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang Engkau jaga, negeri yang damai, sentosa, warzuq ahlahu minats thamarat, dan ya Allah, sejahterakanlah rakyatnya. Berdoa demikian tidak jemaah, jarang jemaah. Apalagi doakan pemimpinnya 0102, aduh ramai jemaah, doakan jemaah. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala, beliau berseberangan dengan khalifah di saat itu, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau dijebloskan ke penjara. Ketika dijebloskan penjara, murid-muridnya meminta, wahai Imam, doakan kehancuran untuk pemimpin Anda. Apa perkataan Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mengatakan, lau kana li da'watun mustajabah sa'asrifuha ila sultan. Sesungguhnya kalau aku punya satu doa yang baik dan doa itu dijawab oleh Allah, sa'aj'aluha li sultan, aku akan jadikan satu doa itu untuk pemimpin negeriku. Ini jemaah, walaupun berbeda pendapat, tidak pernah menjelek-jelekannya. Dan Imam Al-Barbahari beliau mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah, beliau berkata, ya, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultani fa'lam annahu sahibul hawa. Ketika engkau melihat ada suatu kaum yad'u 'ala sultan, dia kerjaannya mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, fa'lam annahu sahibul hawa, ketahuilah orang-orang ini adalah pengekor hawa nafsu. Ini dilarang jemaah. Doakan yang terbaik. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan fa'lam annahu sahibus sunnah. Sebaliknya, kalau engkau melihat ada suatu kaum mendoakan kebaikan untuk para pemimpinnya, fa'lam annahu sahibus sunnah, ketahuilah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini jemaahnya. Maka doakan yang terbaik, bukan hanya untuk diri pribadi, bukan hanya untuk keluarga, bukan untuk anak istri saja, bukan untuk kaum muslim muslimat saja, tapi doa terbaik untuk negara dan juga pemimpin kita. Kemudian Imam Ahmad ditanya, kenapa kalau satu doa itu engkau doakan untuk pemimpinmu, wahai Imam Ahmad? Beliau mengatakan, seandainya satu doa itu untuk pemimpinku, saluhal ibadi wal bilad, maka saluhal bilad, maka kebaikan itu akan mencakup negeriku, wal ibad, dan juga rakyatnya, wa ana fihi, dan termasuk kebaikan untukku juga. Ini ya jemaah. Sudah berdoa untuk pemimpinnya, Pak? Oh. Sudah berdoa untuk negaranya? Masih di BUMN? Nah, ini Pak harus berdoa untuk pemimpin kita. Barakallahu fikum jami'an. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas untuk siang hari ini yaitu umniyatul mautah, yaitu angan-angan orang yang telah tiada. Ibnu Qayyim al-Jauzi beliau mengatakan bahwasannya umniyatul hayati syai'un la yudrak. Adapun angan-angan orang yang masih hidup, syai'un la yudrak, sangatlah banyak dan tidak ada batasnya. Jadi orang yang masih hidup, cita-citanya, angan-angannya itu sangat banyak, unlimited. Dan Mas Faizal angan-angannya banyak, tanya aja, nikah lagi, punya ini lagi, banyak. Semua kita punya umniyah, cita-cita, angan-angan yang sangat banyak. Adapun umniyatul mautah, Ibnu Qayyim mengatakan, adapun angan-angan orang yang telah meninggal, hanya 4.
Kalau cita-cita kita banyak angan-angannya, pengen ini, pengen itu, sudah punya motor, pengen beli mobil, sudah punya mobil, pengen moge, begitu terus jemaah. Adapun orang yang telah meninggal hanya 4 jemaah. Yang pertama apa? As-sujudu lillah. Yang pertama hanya ingin sujud kepada Allah. Ini orang yang telah meninggal hanya pengen sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin dufin haditha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan yang baru saja dimakamkan. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, raq'atani hafifatani mimma tanfiluna wa tahtakiruna ahabba yazidu fi hasanati habba ilaihi min baqiyati dunyakum. Nabi SAW melewati satu kuburan yang baru saja dimakamkan. Kemudian Rasul SAW beliau bersabda, 2 rakaat sunnah yang sering kalian abaikan sangat diharapkan oleh penghuni kuburan ini untuk bisa dilaksanakan min baqiyati dunyakum, daripada dunia dan seisinya yang sedang kalian kejar wahai sahabat. Itu cuma sujud kepada Allah. Ini adalah harapan, angan-angan orang yang telah tiada, hanya ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sujud ini adalah salat, adalah ibadah yang paling tinggi setelah syahadat adalah salat. Pembeda antara orang kafir dan orang muslim adalah salat. Dan dosa terbesar mengalahkan dosa zina, mengalahkan dosa membunuh, mengalahkan dosa pecandu minuman keras misalnya, tiada lain adalah berani meninggalkan salat. Ya. Orang berzina mukmin, dosa besar. Membunuh mukmin, dosa besar. Orang yang enggak salat, ulama fikih sepakat dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah yang paling agung tiada lain adalah salat. Dan orang yang telah meninggal dunia, cita-cita pertama ketika diberikan kesempatan untuk hidup adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sujud, hanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sujud ini adalah ibadah yang membuat seorang hamba paling dekat pada Allah. Rasul bersabda, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun. Sesungguhnya hamba itu akan sangat dekat kepada Allah bukan pas baca Quran, bukan. Paling dekat bukan pas haji, bukan pas umroh, tapi wa huwa sajidun. Ketika hambaku itu apa? Bersujud. Itu adalah posisi terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaahnya. Jadi mumpung Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah memberikan nafas, memberikan kesehatan, perbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari ada seorang sahabat Ansar mendatangi Rasulullah SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku itu bisa membersamaimu di surga. Murafaqatuka, bisa bersama denganmu di surga. Maka apa jawaban Nabi SAW? Ya fulan, a'inni 'alaika bi kathratis sujud. Jikalau engkau benar pengen membersamaiku di surga, a'inni 'alaika bi kathratis sujud, maka bantulah aku berdoa kepada Allah bikat roti sujud. Adapun engkau perbanyak sujud. Perbanyak apa? Sujud. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Nabi SAW di akhirat, membersamai Nabi SAW di surganya Allah, perbanyak sujud. Ya, perbanyak apa? Sujud. Bukan sedekah, bukan sholawat, bukan ini. Tapi dalam hadis ini, a'inni 'alaika bikat roti sujud. Jika engkau benar-benar pengen membersamaiku di surga, a'inni, bantulah aku wahai fulan, 'alaika, agar engkau ini bikathrati sujud, memperbanyak sujud
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Yang kedua apa jemaah? Tiada lain adalah al-iktsaru minas shadaqah. Angan-angan orang yang telah meninggal itu pengen sedekah. Pengen apa jemaah? Sedekah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Munafiqun ayat terakhir 10-11. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan sedekahkanlah mimma razaqnakum, atas rezeki yang kami berikan kepadamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah satu kalian apa? Kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka orang-orang yang telah meninggal ini, ya Allah, tangguhkanlah bagiku waktu sesaat, fa asaddaqu, agar aku benar-benar bisa sedekah. Nah, jadi orang-orang yang telah tiada itu kalau diberikan kesempatan kembali ke dunia, selain sujud, yang kedua pengen apa? Sedekah. Baik sedekah yang hukumnya wajib yaitu zakat, atau sedekah yang hukumnya sunnah, bisa wakaf, bisa hibah, bisa hadiah, bisa sedekah. Itu hukumnya apa? Sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib hukumnya yaitu adalah apa? Zakat. Itu hukumnya apa? Wajib. Seandainya orang yang mati bisa hidup, dia cuman pengen satu, yang kedua pengen sedekah, baik mengeluarkan zakat yang hukumnya wajib ataupun sedekah yang hukumnya sunnah, bisa berupa wakaf, bisa berupa hibah, dan seterusnya. Ya, jangan. Ini angan-angan orang yang telah tiada. Hanya itu. Yang kedua pengen sedekah. Tapi syaitan pun selalu menghalangi manusia yang hidup untuk bisa sedekah. Selalu dihalangi. Bapak-bapak buka di Al-Baqarah 267, 268. Ya. Syaitan itu selalu berbisik, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Syaitan itu selalu berbisik, ya'idukumul faqra, jangan sedekah, nanti engkau gak punya duit, nanti engkau jatuh ke dalam kefakiran, jatuh ke dalam kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, pergunakan hartamu selain sedekah untuk jalan-jalan, untuk beli kendaraan lagi, untuk beli iPhone terbaru, untuk beli mobil listrik, gitu terus. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Padahal orang yang bisa sedekah itu ya'idukum maghfirah, Allah berikan ampunan, wa fadlan, dan karunia yang lebih baik, ya, karunia yang lebih baik. Jadi orang-orang yang telah mati itu hanya pengen mengeluarkan zakat ketika hartanya lebih dari 85 gram emas atau senilainya, setelah sampai nisab yaitu 85 gram emas atau melewati putaran setahun, itu pengen dikeluarkan zakatnya jemaah. Tapi syaitan selalu menghalangi, jangan keluarkan zakat, nanti engkau jatuh miskin. Jangan keluarkan zakat, ini ada mobil baru, ada kendaraan baru, ada handphone terbaru, beli itu. Itu syaitan selalu menghalangi kita jemaah. Ini ya, maka jemaah, mumpung kita masih berikan, Allah berikan kita kehidupan, ketika harta kita sudah sampai nisab dan sudah berputar 1 tahun, wajib kita mengeluarkan zakat 2,5% atau 1/40. Jangan sampai harta yang kita simpan hanya akan menjadi azab bagi kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengingatkan kita di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 34 dan 35. Hati-hati jemaah.
emas, perak, itu akan hanya menjadi bara api ketika tidak dikeluarkan apa? Zakatnya. Allah Ta'ala berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari itu emas dan perak dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian emas dan perak itu digosokkan di wajah mereka. Wa dhuhuruhum, punggung mereka. Wa junubuhum, perut-perut mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kalian simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan ya, apa-apa yang Anda simpan tapi tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah. Ini jemaah. Ya. Islam itu agama yang mengajarkan untuk saling berbagi, saling mengasihi, mengasihi orang yang tidak mampu, menyayangi anak-anak yatim. Ya. Seandainya orang Indonesia semuanya membayar zakat jemaah, mungkin fakir miskin sangat berkurang. Tapi kebanyakan kita menahan zakat, tidak membayar zakat. Coba kalau uang kita 100 juta, sudah 2,5 juta. 1 miliar 25 juta. Berapa orang fakir miskin yang dibebaskan dari kemiskinannya dengan zakat itu? Tapi jarang jemaah. Ini jemaah ya. Jadi jangan lupa, mumpung Allah masih memberikan kesehatan, keluarkan minimal zakat yang hukumnya rukun Islam. Yang keempat, syahadat, sholat, puasa, zakat. Ini jemaah ya. Jadi dari rukun Islam itu 2 itu ibadah maliyah, yaitu zakat, itu untuk fakir miskin. Yang kedua haji, itu juga ibadah maliyah untuk Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah. Dan yang ketiga, ini masih ayatnya sama ya, surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Wa akum minas salihin. Dan orang yang telah meninggal itu, ketika dia dibangkitkan, hanya ingin menjadi orang yang soleh, orang yang lebih baik. Bukan pengen jadi miliarder, bukan pengen jadi jutawan, bukan pengen jadi direksi atau dirut utama, tapi pengen apa? Wa akum minas sholihin. Ya Allah, tenggangkanlah waktu bagiku untuk bisa kembali ke dunia. Wa aku minas sholihin. Niscaya aku akan menjadi orang yang lebih baik. Hanya ingin menjadi orang yang soleh. Ya. Orang-orang yang telah meninggal itu hanya ingin menjadi orang yang soleh kembali ke dunia ini. Ini jemaah. Ya. Dan Nabi SAW ditanya, man khairun nas wa man syarrun nas. Siapa manusia terbaik, siapa manusia terburuk? Jawaban Nabi kita SAW, khairun nasi man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah seseorang yang semakin hari hasuna amaluhu, dia semakin memperbaiki dirinya. Mungkin tahun lalu kita sholatnya bolong-bolong, perbaiki jemaah. Mungkin tahun lalu kita belum bayar zakat, tahun ini bayar zakat. Mungkin yang tahun lalu belum bisa baca Al-Quran, mari perbaiki sekarang jemaah. Masjid Babus Salam menyiapkan apa? Kajian setiap luhurnya. Bukan hanya itu, di sore harinya pun ada tahsin Al-Quran dan tahfidz Al-Quran. Semoga memberikan keberkahan untuk seluruh pengurus Babin Rohis Babus Salam. Amin ya rabbal alamin. Ini cuma wa aku minas sholihin. Ya Allah, bangkitkan aku ke dunia, aku berjanji akan menjadi orang yang soleh. Ini orang yang telah mati cuma. Jawaban Allah apa? Di ayat 10-nya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali lagi Allah tidak akan memberikan tenggang waktu ketika ajal itu datang. Wallahu khabirum bima ta'malun.
dan Allah Maha melihat atas perbuatan kalian. Ini jemaah. Yang pertama apa tadi? Pengen sujud kepada Allah. Yang kedua pengen apa? Bersedekah. Yang ketiga pengen menjadi orang yang lebih baik, yang soleh. Yang terakhir jemaah, dibuka di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yaitu apa jemaah? Angan-angan orang yang telah meninggal. Yang keempat adalah al-amal salih alladzi lam ya'maluhu. Untuk bisa melakukan satu amal soleh, yang satu amal soleh itu belum sempat dia kerjakan. Misalnya orang ini pengen umroh kemudian mati, dia pengen melaksanakan satu amal soleh yang belum dilaksanakan. Orang ini pengen wakaf tanah, kemudian sebelum wakaf mati, maka dia pengen ketika hidup wakaf tanah itu. Atau orang ini pengen berbakti kepada orang tua keburu mati. Orang ini, maka orang ini kalau hidup pengen berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ajaluhumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian datang kepada mereka, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal soleh yang belum aku kerjakan. Nah, makanya jemaah, Rasul berpesan kepada Abdullah bin Umar, fa idza asbahta falam tatadirul masa. Jangan kita itu nunda-nunda amal jemaah. Ya Allah, aku ingin bertobat. Ya Allah, kapan? Ketika sudah pensiun. Kelamaan Pak. Siapa yang jamin usia kita sampai pensiun? Ya Allah, aku pengen berzakat, tapi nunggu uang pensiun turun. Siapa yang jamin umur kita sampai uang pensiun turun Pak? Kalau harta kita sudah 85 gram emas atau senilainya, ya sudah, keluarkan zakatnya. La'anli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk kembali ke dunia, untuk melakukan satu amal soleh, yang amal soleh itu belum aku kerjakan. Allah jawab ayat 100-nya, kala, terlambat. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini adalah ucapan orang-orang yang dulu menyesal tidak melakukan amal soleh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan. Ya sudah, yang mati mustahil bisa kembali lagi ke dunia kehidupan jemaah. Maka Rasul berpesan kepada Abdullah bin Umar, fa idza asbahta fala tantadurul masa. Ketika Anda di pagi hari, jangan menunda-nunda amal menunggu sore hari. Jangan jemaah. Kalau kita pagi hari bisa sedekah sekarang, sedekah. Nanti sore, belum tentu kita bisa bertemu di sore hari. Saya pengen tobatnya nanti sore. Siapa yang jamin usia kita sampai sore hari? Tidak ada jaminan. Siapapun tidak ada yang bisa menjamin hidup kita sampai sore nanti. Dan Rasul bersabda, wa idza amsayta fala tantadhirul masa. Begitupun pula ketika engkau di sore hari, jangan menunda-nunda amal, dilaksanakan besok pagi. Jangan menunda ibadah, dilaksanakan besok pagi. Karena belum tentu kita bisa bertemu besok pagi. Karena belum tentu kita bisa hidup nanti sore. Jangan ditunda amal jemaah. Apapun amal itu, mau Anda taubat, mau kita beristighfar, mau kita bersedekah, mau kita sholat, ya, baik-baik sholat sunnah, sholat malam, ya. Baik kita mau sedekah, baik sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah, mau kita membaca Al-Quran, jangan pernah ditunda. Karena sesungguhnya Allah mengingatkan kita jemaah di surat Luqman ayat terakhir, ayat 34, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Setiap kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Gak akan ada yang tahu.
Berapa banyak orang yang sehat di pagi hari, bahkan dia jogging, setelah jogging serangan jantung jemaah. Ada banyak. Ada yang baru main basket, minum, habis minum meninggal dunia jemaah. Tapi ada orang-orang yang di IGD sampai sebulan nggak meninggal, malah sehat lagi. Bahkan tetangga itu ada jemaah. Istrinya yang sakit dirawat oleh suaminya berbulan-bulan. Istrinya yang sembuh, suaminya malah yang meninggal. La haula wala quwwata. Bahkan ini saudara dekat istri. Ya, sebaliknya, suaminya yang sakit, istri yang rawat. Setelah suaminya sembuh, malah istrinya yang meninggal dunia. La haula wala quwwata. Berbalik. Kalau yang pertama itu tetangga, ya paling 1 kilo dari rumah itu, kalau di kampung itu tetangga lah. Itu istrinya yang sakit, suaminya yang ngurus. Istrinya sembuh, suaminya malah yang meninggal duluan. Istrinya sembuh sampai sekarang. Sebaliknya, ibu mertua punya adik, adiknya laki-laki. Istrinya yang sakit bertahun-tahun, suaminya yang rawat. Suaminya yang rawat. Istrinya sembuh, istrinya sembuh. Ya. Mohon maaf, suaminya yang sakit bertahun-tahun, istrinya yang rawat. Ya, malah suaminya sembuh, istrinya yang meninggal duluan. Itu mau didik adiknya bapak masih ada sampai sekarang. Jadi berbalik. Ya. Jadi jangan sangka yang sehat itu matinya nanti, dan jangan mengira orang yang sakit matinya duluan. Belum tentu. Allah mengingatkan, wa ma tadri nafsun mada taksibu. Setiap kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan kita tidak akan pernah tahu di mana Allah akan mewafatkan kita. Tugas kita jemaah 4 hal ini sebelum kematian itu datang. Yang pertama, akal kita mengenai sujud. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa tadi jemaah? As-sadaqah. Berbagi jemaah. Jangan nunggu kaya. Sedekah itu nggak nunggu kaya. Anda senyum terhitung sedekah, ucapan yang baik terhitung sedekah. Anda mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah pun terhitung sedekah. Sedekah itu banyak, ya. Selain dengan harta. Yang ketiga apa? Menjadi orang yang lebih baik. Ini harus kita niatkan di hati kita. Dan yang terakhir apa cuma? Jangan menunda amal ibadah, ditunda nanti, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah menjemput kita dan di mana Allah menjemput kita. Semuanya itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah menjaga negeri kita Indonesia. Semoga Allah menjaga para pemimpin negeri ini. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah meridhai kita semuanya dan Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi masih ada 1 menit untuk pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, monggo. Dengan Pak siapa jenengan Pak? Waduh, Pak John. John sinten Pak? Suparjono. Tadi kan keinginan orang yang sudah meninggal itu 4. Nggih. Sudah tidak bisa melaksanakan meninggal. Nggih. Tugasnya yang hidup untuk nutupi 4 loh Pak. Nah, tugas yang hidup untuk yang 4 yang telah meninggal, misalnya ahli warisnya, gitu ya. Barakallahu fiik Pak Sarjono. Nggih, Pak Sarjono RNI atau waskita jenengan? Waskita kan siap. Barakallahu fiik. Jadi, bagaimana tugas bagi orang yang masih hidup, keluarganya terutama jemaah? Ketika 4 hal ini menjadi wasiat, maka wajib dilaksanakan. Misalnya ayahnya berwasiat, saya pengen sedekah atau wakaf tanah, wasiat.
maka hukum wasiat ini wajib dilaksanakan. Hukumnya apa? Wajib. Apapun wasiat, selama wasiat itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka hukumnya wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Ya, ini jemaah. Terus kalau tidak wasiat bagaimana jemaah? Maka ahli waris itu, ya, ketika dari 4 hal ini minimal mengeluarkan 1 sedekah. Jadi ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, namanya Sa'ad ibnu Ubadah. Sahabat namanya siapa? Sa'ad ibnu Ubadah. Sa'ad ibnu Ubadah ini mempunyai seorang ibu. Ya, ibunya ini meninggal. Kemudian Sa'ad ini sayang sama ibunya. Dan ibunya itu punya harta. Jadi tinggalan apa? Harta. Kemudian Sa'ad ini mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Ya Rasulullah, ibu itu barusan meninggal. Saya sayang banget kepada ibu saya. Afa atasadaqu anha. Ya Rasulullah, ketika saya sedekah atas nama ibu saya, apakah sedekah saya bermanfaat untuk ibu saya? Maka Rasul bersabda, na'am, jelas bermanfaat untuk ibu Anda yang telah meninggal. Jadi sedekah. Kemudian saat bertanya, ayyu sedaqatin afdal ya Rasulullah, kira-kira sedekah apa yang paling mulia, yang paling terbaik untuk ibuku tercinta? Maka Rasul bersabda, suqiyatul ma. Wahai Sa'ad, sedekah yang paling utama adalah memberikan minum kepada kaum muslimin. Maka Sa'ad, ya, membeli sebidang tanah, kemudian digali menjadi sumur. Kemudian Rasulullah dipanggil, ya Rasulullah, ishhad hadza bi'ru Sa'ad. Wahai Rasulullah, saksikan sumur ini saya wakafkan atas nama ibu saya. Maka Rasul bersabda, beruntung ibumu, beruntung ibumu, beruntung ibumu. Sedekah jemaah. Yang kedua apa? Yang hukumnya wajib, bayar hutang. Itu wajib. Wajib jemaah. Bayar hutang. Nanti Anda bisa lihat di surat An-Nisa surat ke-4 di ayat 11. Jadi dari 4 amalan ini, selain yang wajib sedekah, yang sunnah ya, tiada lain adalah bayar hutang orang tua kita yang telah meninggal. Itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Harta tidak boleh dibagikan. Ini menjadi apa ya? Harus kita catat. Harta warisan itu dalam hukum syariat Islam tidak boleh dibagikan sampai hutang orang tua dilunasi dulu. Dilunasi dulu. Ketika hutangnya sudah lunas, sisanya baru boleh dibagi. Lidzakari mithlu hadzal unthayain. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ya ini ya. Ini bagi yang masih hidup, yang hukumnya wajib semua ini. Yang pertama wasiat hukumnya wajib. Yang kedua bayar hutang bagi yang hidup hukumnya wajib. Dan yang ketiga yang hukumnya sunnah adalah sedekah dengan harta warisan. Dan sedekah terbaik, karena Nabi SAW berada di Madinah yang waktu itu memang susah air, maka sedekah terbaik adalah dengan wakaf sumur yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad ibnu Ubadah yang diniatkan wakafnya untuk ibunya. Begitu juga bapak-bapak yang ibunya atau orang tuanya sudah tiada, sedekah terbaik tetap adalah air. Bisa masjid baru atau pesantren atau Gunung Kidul atau daerah yang kurang air, Anda membeli sebidang tanah, kemudian apa? Dibangun sumur di dalamnya. Orang yang minum, orang yang berwudu, orang yang mengambil air, itu pahalanya mengalir kepada orang tua kita yang telah tiada. Terutama mohon maaf, ketika orang tua kita punya tanah, jangan hanya dimakan oleh ahli waris, tapi ada sedekah wajib
yaitu berupa wasiat dan juga bayar utang wajib ini. Yang kedua, sedekah yang hukumnya sunnah, bisa dengan wakaf dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Itulah kewajiban bagi orang yang masih hidup. Bisa dipahami Pak Sarjan? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.